Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan hal ini pemirsa, kita telah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan Vice President Corporate Communication PT KAI, Anne Purba. Halo, selamat sore Bu Anne, apa kabar? Selamat sore. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama. Bu Anne, dalam kesempatan ini kami ingin mengkonfirmasi dan juga mengupdate sejumlah hal terkait dengan peristiwa yang sangat kita sayangkan ya, terjadi pada Senin lalu kemarin. Nah, tadi dari berita pengantar, kita simak bersama-sama polisi menyebut ada 4 faktor utama yang tengah didalami. Human error, kemudian terkait dengan kendaraan, jalan dan cuaca. Nah, pertanyaan kami Bu Anne, bagaimana dari PT KAI memastikan untuk 4 faktor ini, khususnya mungkin human error ya, ataupun gangguan operasional yang sempat diumumkan atau disebutkan diduga terjadi dalam peristiwa tersebut, ini juga telah disampaikan data-datanya dan apakah memang benar ada gangguan operasional yang sangat signifikan sehingga insiden ini sangat fatal? Ya, yang pertama saya harus menyampaikan bahwa pada saat ini ada 3 ya, ada investigasi KNKT untuk kecelakaan kereta apinya. Yang kedua itu kepolisian juga kan ada atau tidak ada kecelakaan kereta apinya yang namanya apapun yang menerobos perlintasan itu pasti kami akan masuk ke dalam jalur hukum karena itu sudah melanggar undang-undang perkereta apian, yakni membuat operasional kereta api jadi bermasalah. Yang ketiga, fokus saya juga mewakili KAI adalah untuk pasca insiden ini, yang pertama fokus penyembuhan yang masih ada di rumah sakit dan mengurus semua yang terkait dengan pelanggan kami yang meninggal. Kemudian yang ketiga adalah memulihkan operasional supaya kereta kembali bisa beroperasi normal karena ada 1,3 juta penumpang per hari yang memang harus kami layani dengan berbagai kegiatan. Sehingga untuk investigasi dan juga yang dilakukan oleh KNKT dan kepolisian, saya serahkan nanti penjelasannya ke KNKT dan kepolisian. Kami sampai saat ini dapat saya informasikan bahwa operasional kereta api saat ini sudah berangsur normal. 90% kereta keberangkatan dari Jakarta ini sudah bisa tepat dan alhamdulillah puji Tuhan hari ini 50 pelanggan kami yang kemarin sempat dirawat di rumah sakit sudah bisa kembali ke rumah dan kami sampai hari ini juga berkoordinasi terus dengan keluarga, juga mengunjungi rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa dan permohonan maaf kepada pelanggan-pelanggan kami yang memang meninggal pada saat kejadian. Sehingga saya rasa mengenai investigasi dan hukum ini sudah kita serahkan kepada KNKT dan kepolisian agar ini bisa beriringan terus dilakukan dan KAI fokus di dalam pemulihan operasional dan pemulihan pelanggan kami yang masih ada di rumah sakit. Baik, diserahkan kepada pihak yang memang berwajib sesuai dengan penugasannya ya, kurang lebih seperti itu Bu Anne. Nah, tapi kalau untuk mendukung jalannya proses investigasi, tentu KAI kan akan bersikap sangat kooperatif. Nah, dalam hal ini mungkin bisa disampaikan kira-kira sejauh ini sudah ada pihak mana saja yang digali keterangannya, diminta keterangannya oleh pihak KNKT ataupun dari kepolisian yang mewakili KAI. Kemudian apakah ada dimintakan juga Bu terkait dengan bagaimana data-data persinyalan ataupun juga petugas-petugas yang bekerja atau on duty di kala itu, Bu? Ya, semua perjalanan kereta itu kalau kita sampaikan itu ada sarananya, ada prasarananya, ada aturannya, ada SDM-nya, ada teknologinya di dalam menjalankan satu kereta api gitu ya. Jadi untuk KNKT sudah sejak kejadian berada di lokasi untuk melakukan pengecekan tersebut, bahkan atas persetujuan mereka juga setelah melakukan investigasi baru boleh kami melanjutkan di dalam normalisasi sarana dan prasarana agar kembali bisa beroperasi gitu ya. Ditambah sekarang mereka juga mungkin menambahkan data-data akan menghubungi
KAI untuk melengkapi data-datanya. Kepolisian juga demikian. Jadi saya rasa ini berproses ya, semuanya tadi yang terkait dengan prasarana-sarana, kemudian teknologinya dan SDM-nya pasti kami sangat support. Karena tujuannya sebenarnya apa? Keselamatan perkeretaapian harus kita perjuangkan ke depan. Karena apa? Pertumbuhan masyarakat kita yang menggunakan kereta api ini di atas 10% per tahun. Frekuensi perjalanannya bertambah. Tentu hal-hal seperti ini harus dikerjasamakan dengan berbagai stakeholder sampai kepada masyarakat sekalipun. Seperti kejadian inisiatif kami dengan adanya kejadian ini, hari ini juga kami melalui arahan Bapak Direktur Utama KAI Bapak Bobi Rashidin memanggil perwakilan dari awak sarana itu terkait dengan asisten masinis dan masinis untuk diberi pembinaan karena mereka juga harus recovery secara mental dan psikisnya karena ini long weekend gitu ya. Jadi begitu kejadian ini kami ada beberapa evaluasi dan persiapan internal yang harus kami backup. Yang kedua, perlintasan yang kemarin yang tidak resmi itu saat ini dijaga, bahkan diberikan alat sementara oleh KAI Daop 1, sembari kami melakukan asesmen juga apakah memang ini diberikan alat atau harus ditutup gitu ya. Jadi ini juga harus kita dukung kepada masyarakat sekitar ketika kami menutup perlintasan jangan dibuka lagi. Baik. Ketika tutup juga jangan buka lagi di tempat lain karena itu bisa mencelakakan kita dan orang lain gitu. Jadi kita mau melihat secara keseluruhan bagaimana investigasi KNKT terhadap ada kejadian yang ada di sana, tetapi secara tidak langsung untuk yang namanya penerobos perlintasan pasti akan kami follow up ke jalur hukum supaya kita paham bahwa ini adalah membahayakan kita dan juga orang lain. Baik, ini menjadi pelajaran penting dan berkaca dari peristiwa ini, kolaborasi dan kerjasama semua pihak, apalagi masyarakat ya juga untuk penting berdisiplin dalam berlalu lintas, apalagi melihat yang berada dekat dengan jalur rel kereta api. Terima kasih untuk informasi yang dibagikan Ibu Ana Purba bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, usai jeda yang satu ini kami akan kembali. Pemirsa, kita simak terlebih dahulu kumandang azan maghrib berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama, masih terkait dengan proses penanganan investigasi secara hukum terkait dengan insiden yang terjadi pada tanggal 27 April lalu di Stasiun Bekasi Timur. Kita kini akan menggali perspektif dari pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syaputra. Halo, selamat petang Pak Asmi, apa kabar? Oh, selamat petang. Baik, Kak Sosa. Baik. Gimana nih? Baik, terima kasih Bapak telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama. Pak, kalau kita lihat kan terkait dengan kasus insiden yang sangat fatal terjadi di Stasiun Bekasi Timur ini, setidaknya ada dua isu utama, yaitu mengenai taksi yang melewati jalur rel dan tertemper dan akhirnya mengakibatkan insiden yang lebih fatal lagi. Nah, terkait dengan kondisi yang pertama ini Pak, taksi listrik yang ditabrak oleh KRL tersebut. Nah, polisi menyatakan salah satu fokusnya adalah mendalami peristiwa ini dengan 4 faktor, human error, kendaraan, kondisi jalanan, hingga cuaca. Pertanyaannya, bagaimana Anda melihat bahwa keempat faktor ini memang merupakan faktor yang paling penting untuk menentukan ada atau tidak sebenarnya persoalan pidana di kasus ini? Baik, Kak Sosa. Kita yang pertama harus menghormati proses yang hari ini dijalankan melalui KNKT, termasuk juga kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun, dalam hukum pidana tentu yang mau kita lihat adalah atas fakta dan kebenaran atas peristiwa tersebut. Jika kita lihat kejadian beberapa waktu yang lalu, tragedi kecelakaan kereta ini, setidak-tidaknya ada 3 fase. Yang pertama tadi, ada kejadian taksi yang menempel pertama di seputaran Bekasi Timur pada waktu itu, atau bulak kapal ya, kira-kira di situ terjadi. Ada peristiwa taksi duluan, kedua ada perlintasan liar atau penerobosan yang dilakukan, dan ketiga ada sistem keamanan keselamatan perkereta-apian. Jika 3 kanal ini menjadi pemantik atau kausalitas atau mendeteksi peristiwa ini menjadi menarik. Pertama, mau tidak mau secara hukum harus dilihat apakah taksi yang tadi, jadi dalam hukum itu juga ada pertanggungjawaban atas kelalaian termasuk juga korporasinya. Apakah rekrutmen dari perusahaan taksi itu sudah benar atau tidak? Ini jangan-jangan supirnya tidak ada uji kelayakan, psikotesnya, narkobanya, urinnya, atau apa ini dilakukan atau tidak, ada pelatihan atau tidak gitu loh. Karena dalam KUHP kita yang sekarang itu ada korporasi meminta pertanggungjawaban perusahaan jika dia tidak melakukan pencegahan-pencegahan yang seharusnya itu dilakukan oleh perusahaan. Jadi kalau dia tidak melakukan pencegahan-pencegahan terjadinya peristiwa tindak pidana, antisipasi, edukasi, ini dilakukan atau tidak? Karena menurut saya beberapa kali dan pengakuan yang sempat saya minta dari beberapa driver di lapangan itu, 6 bulan belakangan rekrut awal taksi tersebut, perusahaan taksi tersebut di awal memang tertib. Tapi 6 bulan belakangan itu rekrutmennya itu asal-asalan saja, siapa saja, tanpa tes untuk itu. Jadi di dalam pidana ini juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Jika kita lihat misalnya pasal 48 KUHP nasional yang baru, dan itu dalam juga 117 dan 121-nya juga dapat dimintai pertanggungjawaban, salah satunya ganti rugi dan denda kepada korporasi itu juga. Kedua tadi kita bisa lihat penerobosan atas perlintasan. Saatnya pemerintah tidak ada kompromi terhadap siapapun. Ini kan ada terkadang itu digunakan untuk cari uang mereka itu. Seperti, dan ini kan merusak, padahal dalam undang-undang perkereta-apian itu adalah satu larangan. Tidak boleh ada orang siapapun. Jadi ini kan sistem perkereta-apian itu harus clear, tidak hanya sekedar sarana-prasarana, tapi sistem keselamatannya termasuk tadi penerobosan atau perlintasan liar tadi. Ini saatnya pemerintah harus membersihkan hal-hal tersebut. Ketiga, yang tadi kita sampaikan juga, sistem keamanan, sistem keselamatan. Ini sudah dilakukan tidak oleh kereta api yang menurut saya sinyalnya bagaimana, sarana prasarananya atau bagaimana. Karena kalau kita lihat perkereta-apian itu dalam pasal 1 ayat 1-nya itu kan jadi satu sistem kesatuan. Kalau kita lihat tujuan perkereta-apian dalam undang-undang perkeretaan kan angkutan massal, angkutan barang, mempercepat perpindahan orang secara massal dengan nyaman, dengan selamat, itu tujuannya. Jadi menurut saya kalau itu tidak
terlaksana, ya tentunya undang-undang memberikan sanksi untuk itu. Jadi ada namanya juga kalau kita lihat dalam KUHP itu adalah kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal. Jadi kalau itu adalah kelalaian akibat manusianya atau sistemnya, tentu dapat dimintai pertanggungjawaban, termasuk tadi korporasi, badan usahanya juga dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Demikian, Mbak Sosa. Baik, sangat kompleks dan juga komprehensif ya penjelasan Anda. Nah, kalau begitu dengan data-data yang ada dan juga TKP yang sangat terang benderang nih Pak Asmi ya, apakah Anda melihat ada kesulitan nggak sih bagi tim penyidik untuk dapat melakukan TKP hingga pendalaman hingga akhirnya menyimpulkan siapa pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa ini, atau sebenarnya ini sangat mudah untuk diteliti dengan semua hal-hal atau bahan-bahan yang ada tersebut? Jika KNKT dan teman-teman kepolisian mau dengan terang dan gamblang dan memang terbuka dengan fakta-fakta yang bisa dipetakan tadi dari satuan waktu kejadian tadi, katakanlah Senin malam tersebut, mulai ada tersempernya atau benturan dengan taksi tersebut, terus diikuti dari tahapan-tahapan terjadinya di rel yang lain atau jalur yang lain tadi terjadi kecelakaan karena jalur yang berbeda, menurut saya sangat gampang untuk mempetakannya. Jadi peta membantu teman-teman penyidik dan KNKT. Tapi kan KNKT dalam posisi yang menunjukkan kenapa terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan polisi dalam proses penyidikannya akan mencari siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan dan kekeliruan itu, gitu loh. Jadi kalau ini terbuka, PT Kereta Api terbuka, saya kira direkturnya juga sangat transparan untuk ini. Kita lihat apakah perawatan prasarana kereta api juga dilakukan. Tidak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri hanya tadi menyalahkan si taksi terus perlintasan liar, tapi di dalam PT Kereta Api sendiri juga perlu dilakukan audit dan penelusuran untuk ini. Baik. Nah, kalau begitu Pak, dengan kondisi yang ada dan juga dengan proses yang tengah dijalani, tapi saya ingin pandangan Anda sedikit lagi ya, berkaca pada presiden yang ada untuk kasus kecelakaan yang besar seperti ini di tanah air, kerap kali kita melihat yang menjadi tersangka itu atau yang dimintai pertanggungjawaban itu hanya berhenti kepada mereka yang ada di lapangan, tidak pernah sampai ke korporasi. Nah, menurut hemat Anda bagaimana pemerintah untuk menyikapi terkait dengan persoalan seperti ini dan juga penyidik ya khususnya ya? Silahkan. Sekarang tidak bisa. KUHP nasional kita memberikan ruang karena sekarang subjek hukum termasuk korporasi. Jadi tidak hanya orang. Ya, perkembangan KUHP kita Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam pasal 48, 45-nya itu ditarik korporasi. Kalau badan usaha tidak melakukan hal-hal yang seharusnya mencegah, katakanlah hari ini kalau nanti terbukti PT Kereta Api tidak melakukan perawatan prasarana, uji pertamanya, uji berkalanya, peralatan persinyalannya, peralatan telekomunikasinya, peralatan listriknya, ini ternyata ada abai, ya saya kira dapat ditarik juga. Dan korporasi harus memberikan, makanya kita bilang dendanya, ini kan berkaitan dengan nyawa banyak orang. Mereka bukan hanya sekedar bantuan sekali saja menurut saya. Ini adalah satu kesadaran yang menurut saya bantuan ini harus terus meneruskan. Bagaimana keberlangsungan anak mereka secara ibu-ibu itu adalah tulang punggung yang membantu keluarganya. Jadi ganti ruginya harus ganti rugi berkelanjutan, setidak-tidaknya kalau itu ada anak kecil ya korporasi harus menanggung dan membayar ganti rugi dan denda untuk itu. Tidak bisa kayak seolah-olah asuransi hanya sekali saja diberikan, tapi ini harus berkelanjutan. Ini menurut saya catatan yang harus menjadi perhatian buat pemerintah, perhatian juga buat penyelenggara pelayanan publik dan kepada masyarakat siapapun, di mana menurut saya ini adalah kesadaran kita bersama untuk berbenah. Udahlah, jangan lagi untuk mengganggu perlintasan kereta api yang liar-liar itu, jangan lagi. Dan pemerintah membangun jembatan yang di mana itu kira-kira ramai padat. Dan kalau mau menyelamatkan menurut saya adalah kalau ada isu itu ya di gerbong terakhir itu ya gerbong kosong aja, bukan diletakkan harus laki-laki atau perempuan di tengah atau di depan, tapi ya ada gerbong kosong yang disiapkan untuk menjaga kemungkinan resiko. Jadi di belakang buntutnya itu ya ada tersedia gerbong kosong saja. Ini juga adalah catatan dan menjadi perhatian buat kita bersama. Baik, usulan yang menarik ya terkait dengan gerbong kosong ini. Tapi kalau kita bahas lagi bisa lebih panjang durasinya. Tapi sayang sekali waktu kita terbatas, Pak Asmi. Terima kasih untuk analisa Anda. Kita kawal bersama bagaimana penyidik Syahputra, pakar hukum pidana dan Universitas Trisakti. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Sama-sama, Kak.